Coba lihat ini apa ya teman-teman ya. Miris sekali ya teman-teman ya kalau kita melihat keadaan zaman sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di video kali ini saya akan mereaksi kembali, yaitu tentang ada satu buah video di mana video tersebut itu sedang merayakan perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Namun anehnya ya teman-teman ya, di video itu ya ada sekelompok orang yang merayakan dengan seperti memakai pakaian yang aneh-aneh. Ya, semacam pakai topeng badut kali ya. Karena apa? Karena topengnya itu aneh-aneh sekali ya. Dan mereka itu mengatasnamakan ini adalah perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan sungguh ini adalah suatu penghinaan kepada baginda Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Yang saya tahu mereka itu merayakan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu yaitu dengan membaca sirah Nabi, bersedekah, dan kemudian mereka itu dengan membaca Al-Quran dan lain-lain hal yang baik ya. Ini bagi mereka. Namun ya, di video kali ini nampak aneh sekali ya teman-teman ya. Seakan-akan ini adalah seperti kembali ke zaman jahiliyah. Ya. Bahkan ya saya tak tahu itu memang mereka itu merayakan ya atas nama ibadah apa hiburan. Kalau atas nama hiburan ya tidak mungkin ya. Karena mereka tentu mereka itu mengumpulkan dana itu bukan main-main ya teman-teman ya. Mereka ngetok pintu ke orang-orang ya atas nama apa? Perayaan Maulid Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tentu orang yang memberikan dana ataupun yang menyumbang ya dalam bentuk uang itu pasti diniatkan untuk ibadah. Namun apa yang mereka lakukan itu sangat sia-sia ya teman-teman. Lihat ya teman-teman, saya akan buktikan videonya. Nah teman-teman, mari kita simak videonya. Coba lihat ya. Coba lihat ini apa ya teman-teman ya. Seharusnya ulama-ulama di kalangan mereka itu menegur ya teman-teman ya. Ini sangat miris sekali ya. Dan ini jelas-jelas perbuatan bid'ah ya. Mari kita lanjutkan. Lihat ini ya. Astagfirullah. Ini bukan contoh yang baik karena di situ juga ada anak-anak ya. Miris sekali ya teman-teman ya kalau kita melihat keadaan zaman sekarang ini ya. Apabila kita mengingatkan hal semacam ini, kita akan dituduh Wahabi ya. Itu sudah pasti akan dituduh Wahabi. Jadi siapa saja yang mengingatkan hal semacam ini pasti akan dituduh Wahabi. Entah mereka itu kenapa kalau apabila diingatkan yang keluar hanya Wahabi, Wahabi. Semestinya mereka itu tahu hal semacam ini tidak mendidik ya teman-teman ya. Karena mana ada ya laki-laki menyerupai perempuan. Mari kita lanjutkan. Oke teman-teman ya, mungkin ini sudah cukup ya, karena tayangan ini memang mereka ini niatnya apa ya, sampai hal semacam ini mereka buat ya, seperti kembali kepada zaman jahiliyah.
mereka itu membuat patung-patung ya, ataupun mereka itu membuat hal-hal yang semacam ini ya, dan ini tidak berfaedah sama sekali ya. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi setiap bid'ah yang akan mereka ada-adakan, maka mereka itu sama halnya akan mematikan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka akan selalu berbuat inovasi-inovasi selanjutnya. Mungkin tahun ini mereka membuat hal semacam ini, dan tidak tahu lagi, mungkin tahun yang akan datang mereka akan membuat hal yang lebih unik lagi. Maka dari itu, teman-teman, kita harus mencontohi apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lakukan dan para sahabat lakukan. Jadi, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tidak lakukan, kenapa kita sibuk untuk membuat hal-hal yang baru dalam agama? Apalagi hal semacam ini, merayakan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan pertunjukan semacam ini, dan itu jelas itu diingkari oleh pendiri NU Syekh Hasyim Al-Asy'ari. Syekh Hasyim Al-Asy'ari itu membolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara yaitu mengenalkan masyarakat kepada perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu membaca sirah Nabi dan bersedekah, membaca Al-Quran dan lain-lain. Hal semacam ini jelas diingkari oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada nasihat yang sangat bagus. Semoga bisa menerima apa nasihat ini. Nah, teman-teman, jadi saya akan tampilkan nasihat dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah, yaitu tentang terkait masalah orang-orang di zaman sekarang ini berbuat bid'ah dengan beralasan yang penting niatnya baik. Oke, teman-teman, kita langsung saja ya. Mari kita simak videonya. Jadi kalau ingin beribadah, maka beribadah dengan contoh Nabi SAW. Karena kalau kita boleh berkreasi, repot. Maka agama ini tidak akan pernah selesai. Masing-masing punya kreasi. Mereka bilang ini baik kok. Ya, kalau semuanya baik ya baik. Kita bisa bikin ibadah. Saya ingin bikin sholat, misalnya sholat 2 pekanan. Masa sholat dilarang ya? Kreasi. Ada bertanya, Ustaz bagaimana sholat birrul walidain? Sholat birrul walidain dari mana lagi? Kreasi. Kalau kita buka pintu kreasi, repot. Dan itu yang terjadi sekarang. Ada sufi-sufi, kaum sufi punya ibadah sendiri, punya zikir sendiri, punya tarian sendiri. Semuanya dianggap agama. Orang bebas. Kalau kita Al-Quran dan Sunnah buat apa? Tidak ada yang terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Semuanya bebas berkreasi dalam melakukan ibadah. Mau zikir gaya ini, mau ibadah kayak begini, mau sholat model begini. Mau akidah seperti ini, terserah. Mau akidah mau ikut Plato, ikut Aristoteles, terserah. Terus gimana? Kreasi dalam ibadah, kreasi dalam akidah. Islam sudah enggak murni lagi. Nah, kita nyerukan kepada Al-Quran dan Sunnah. Dibilang Wahabi. Dibilang Wahabi. Ya. Repot. Jadi memang benar ya teman-teman ya. Kalau kita menyuruhkan ya, ataupun kita memperingatkan ya, oh ini tidak ada dalilnya, ini tidak boleh ya. Terus mereka lantas mengatakan, wah Wahabi gitu. Itu memang benar ya. Benar memang terjadi macam itu. Apabila kita ingatkan tentang hal yang semacam itu, yang seperti tadi ya, perayaan Maulid Nabi dengan semacam itu, pasti akan dituduh Wahabi. Kemudian kalau kita mengatakan itu tidak dicontohkan oleh Nabi SAW, maka ini, wah ini ngajinya kurang jauh nih, ngopinya kurang kental. Selalu bilang begitu. Ya, jadi kita itu saling mengingatkan kepada saudara kita kaum muslimin, dan alhamdulillah banyak juga orang yang sadar tentang hal itu. Mari kita lanjutkan. Itu yang terjadi akhirnya bebas ya. Akhirnya mereka ini yang menyuruh kepada bid'ah-bid'ah ini tidak bisa mengingkari yang lainnya. Masing-masing berkreasi. Setiap datang ke toreko sufia tertentu dipuji-puji, ya itu bagus semua. Semuanya toreko. Sampai toreko Nur Muhammad lah, toreko inilah macam-macam. Tidak ada yang mengingkari. Justru datang kemudian dipuji. Saya akan sedih melihat sebagian dai seperti itu. Itu jelas kemungkaran. Kenapa Anda datang kemudian memuji? Anda mengingkari. Anda akan ditanya oleh Allah pada hari kiamat kelak. Saudara-saudara Anda di atas kebatilan tidak Anda tegur. Anda malah mendukung, malah muji-muji. Betul. Makanya saya tidak lihat, ikhwan, mohon maaf, saya tidak melihat maksudnya dakwah yang benar-benar berusaha memurnikan kemudian
menegur ini salah itu salah kecuali dakwah sunnah. Dakwah sunnah. Yang lain dibiarin, mau zikir, mau kayak apa, mau joget-joget, mau loncat-loncat, nggak ada yang tegur. Tidak ada yang tegur. Mau salawat sambil joget-joget, mau salawat sambil dangdutan, nggak ada yang tegur. Nah, teman-teman, sama halnya seperti yang video tadi itu ya. Itu adalah hal yang baru, berinovasi ya. Dan tidak ada yang menegur sama sekali ya. Seharusnya hal semacam itu harus ditegur. Oh, gini loh caranya, tidak semacam itu. Harusnya ada yang menegur. Namun kenapa setiap tahun dan berganti tahun selalu ada inovasi-inovasi yang muncul. Bahkan lebih uniknya lagi ya teman-teman ya, itu di suatu gang jalan itu di tempat letakkan kayak seperti apa itu pohon-pohon pisang atau apa itu, di situ ada seperti ada uangnya dan ada jajan apa, itu dalam rangka perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba tidak akan nyambung kan? Apa kaitannya dengan semacam itu? Jadi seakan-akan orang-orang yang membolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, mereka itu merayakannya tidak semacam itu ya, bertentangan dengan ulama Syafi'iyah yang membolehkan perayaan Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka timbullah perayaan Maulid Nabi dengan hal yang aneh-aneh. Namun tidak ada yang menegur. Sangat miris sekali ya teman-teman. Dan seperti kembali ke zaman jahiliyah. Subhanallah. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi ada perkataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi, Ibnu Abbas berkata, setiap tahun ada saja orang yang membuat bid'ah dan mematikan sunnah. Sehingga yang hidup adalah bid'ah dan sunnah pun mati. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir nomor 10.610. Jadi memang benar ya teman-teman ya. Coba kita lihat zaman sekarang ini. Banyak orang membuat hal yang baru dalam agama. Membuat kreasi-kreasi yang baru dalam agama. Seakan-akan itu mirip dengan syariat. Maka dari itu, mari kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ingat, sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.